pada hari ini Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI telah menggelar rapat yang kesekian kali. Untuk itu, anak NKRI telah memutuskan akan membentuk tim bantuan hukum bagi mujahid-mujahidah, para pejuang, baik secara nasional maupun lokal yang sedang menghadapi proses hukum. Anak NKRI akan berjuang semaksimal mungkin dengan segala tenaga tanpa ada rasa menyerah untuk mengusahakan kepulangan Habib Muhammad Rizik Syihab selaku imam besar dari umat Islam yang sedang berjuang bersama-sama dengan anak NKRI. Kami sudah siapkan kok segala amunisi yang menunjukkan bahwa Syiah dan komunis, dua ideologi yang sangat berbahaya untuk kelangsungan Indonesia. Mau dibilang ini fitnah kayak sebodoh, beneran serius. Mau diviralkan kayak berhadapan dengan hukum, silahkan. Kami berani karena kami punya fakta dan bukti, gitu loh. Ya. Siapa yang tidak setia dengan NKRI, ya dua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis, mengadakan sarasehan dan konsolidasi yang nanti hasilnya akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Muhammad Martak. Dan hari ini tadi kita mendatangkan 3 narasumber dari MUI Pusat, kemudian dari Badan Legislasi DPR RI, dan Pak Dr. Rizam Ramli dari ekonom kita. Nah, kemudian hasil-hasilnya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Muhammad Martak. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa terjaga dalam komunikasi ini. Silakan Ustadz Yusuf Muhammad Martak untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah, pada hari ini Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI telah menggelar rapat yang kesekian kali setelah anak NKRI memperjuangkan dihentikannya RUU HIP. Namun dengan adanya cara-cara ataupun strategi baru dari pemerintah maupun dari legislatif, yang mana RUU HIP diganti dengan RUU BPIP. Untuk itu, anak NKRI tetap akan mengawal proses RUU BPIP karena sewajarnya apabila RUU HIP akan dihentikan, sebenarnya RUU BPIP harus dibahas terlebih dahulu di Prolegnas. Tapi nampaknya dengan segala siasah yang tidak jelas apa tujuannya, maka RUU HIP diganti dengan RUU BPIP. Yang kedua, kami pada tanggal 30 September akan mengadakan sebuah hajatan besar, yaitu kita akan khatimul Quran, yaitu menjalankan khataman Quran dan berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala serta doa taubat untuk para umat Islam, baik yang berjuang bersama-sama kami maupun yang berjuang bersama-sama pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Setelah itu kami akan menggelar
secara bersama-sama di wilayah masing-masing untuk nonton bareng film G30 SPKI alias Nobar. Dan keesokan harinya, anak NKRI bersama ormas-ormas, bersama laskar-laskar yang lain yang bergabung di anak NKRI akan ikut merayakan kebaktian kesaktian Pancasila pada 1 Oktober berbentuk apel siaga. Yang berikutnya, anak NKRI telah memutuskan akan membentuk tim bantuan hukum yang akan dimotori oleh Bapak Mihdan, Ahmad Mihdan, dan beberapa rekan-rekan profesional dalam advokat untuk memberikan bantuan-bantuan hukum bagi mujahid-mujahidah, para pejuang, baik secara nasional maupun lokal yang sedang menghadapi proses hukum. Yang keempat, ini adalah yang paling menjadikan agenda utama. Anak NKRI akan berjuang semaksimal mungkin dengan segala tenaga tanpa ada rasa menyerah untuk mengusahakan kepulangan Habib Muhammad Rizik Syihab selaku imam besar dari umat Islam yang sedang berjuang bersama-sama dengan anak NKRI. Untuk itu, saya menyampaikan apa yang telah dibahas di dalam rapat hari ini, dan insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengalami hambatan. Dan insya Allah teman-teman media juga dapat membantu menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan berita apa yang disampaikan secara proporsional dan sama dengan di saat menyampaikan berita-berita dari pihak yang tidak bersama dengan kami. Untuk itu saya mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Sebentar, dikasih mic dulu, tolong. Sebentar. Saya kasih kesempatan dulu. Pertama media TV dulu. Dari media TV dulu ada pertanyaan? Oke, dari Kompas TV dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Tifal dari Kompas TV. Izin mengonfirmasi terkait dengan agenda Nobar G30 SPKI ini, film G30 SPKI ini rencananya akan membawa massa berapa banyak, dan ini kan kemungkinan bakal nonton bareng nih Bapak-bapak sekalian. Bagaimana kemudian untuk protokol kesehatannya? Kalau sudah direncanakan dari sekarang, bagaimana protokol kesehatannya? Lalu juga terkait dengan suara teman-teman berkenaan dengan undang-undang HIP ini, apa langkah selanjutnya kalau betul kemudian akan melakukan akan mengawal, akan berjuang mengawal ini? Bagaimana langkah berikutnya? Apa yang akan dilakukan? Entah bertemu dari dengan pihak-pihak tertentu dan semacamnya. Lalu terkait dengan poin terakhir, berjuang memulangkan Habib Rizik begitu. Langkah terdekat yang akan diambil seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Bapak-bapak. Terima kasih. Baik, langsung saya. Pertama bahwa Nobar itu akan kita selenggarakan secara nasional di masjid, di musola, di masjid taklim, di tempat-tempat lainnya, di tiap-tiap daerah. Jadi tidak terfokus kepada satu daerah dan tetap harus menjaga protokol COVID-19. Itu tetap menjadi acuan kita. Ya. Kemudian untuk perjuangan kita tetap mengupayakan agar RUU HIP dicabut dari prolegnas dan BPIP juga ditolak oleh DPR RI. Maka ada beberapa langkah yang ingin kita sampaikan. Pertama, kita akan mendatangi MUI untuk menguatkan MUI. Kemudian kita juga akan mengirim delegasi ke DPR RI untuk menanyakan sikap DPR RI, menagih janji DPR RI. Ya, kemudian berkenaan dengan BPIP, karena itu merujuk kepada Kepres, maka sasaran kita adalah berupaya agar presiden yang membubarkan BPIP. Kemudian untuk kepulangan, tadi anak RI akan siap menyambut, mengawal IBHRS
jika beliau pulang ke tanah air. Ya, jadi anaknya tetap menunggu kabar dari beliau tentang kepulangannya ke Indonesia. Mungkin itu Syekh Yusuf ada mau tambahan? Ya, tambahan sedikit dengan pola apa mengawal BPIP, kami juga akan menagih janji perwakilan dari DPR yang saat itu pada tanggal 24 Juni mereka berjanji bahwa akan mengusut inisiator yang mengeluarkan mengusulkan RUU HIP. Itu tetap akan kita tagih janjinya. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Media TV dulu, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada cukup, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kaji kita. Kita tetap istiqomah membahas sejarah walaupun gedung kejaksaan terbakar. Walaupun kita tetap kaji sejarah walaupun sebentar lagi Syiah melaksanakan peringatan Asyura. Ini udah diwanti-wanti nih, setiap tahun kita begini, ya. Kita bisa berduduk bergandengan tangan dengan Kristen. Kita bisa duduk bergandengan tangan dengan Katolik atau Protestan atau Konghucu atau Hindu atau Buddha. Tapi saya sampaikan di forum terhormat ini, kita tidak bisa bergandengan tangan dengan Syiah dan komunis. Dua-duanya ini menyerang. Kalau Katolik, Protestan, Konghucu, ya, Buddha, Hindu kagak. Tapi kalau Syiah menyerang. Kalau komunis menyerang, baik secara ideologi maupun kesetiaan kepada negara. Syiah udah tahu kiblatnya Iran. Datang aja ke rumah Syiah, ada presiden fotonya kagak ada. Yang ada Ayatollah Khomeini. Datang aja ke ICC, datang kemanapun kagak ada. Mau bergabung sama kita sholat sama-sama, kagak mau. MUI udah jelas kok mengatakan, bahkan mengeluarkan buku mewaspadai. Ya udah jelas, cuma tinggal tunggu gong aja sebentar lagi, gitu ya. Kenapa? Tunggu gong apa maksudnya? Tunggu gong dilarang. Ya, sebentar lagi, karena makin merajalela makin dilarang. Kami udah pernah menghadap kok. Ya, udah pernah menghadap. Ya, semualah institusi, nggak usah disiapkan, nggak usah diceritakan. Kami udah siapkan kok segala amunisi yang menunjukkan bahwa Syiah dan komunis, dua ideologi yang sangat berbahaya untuk kelangsungan Indonesia. Mau dibilang ini fitnah kayak sebodoh, beneran serius. Mau diviralkan kayak berhadapan dengan hukum, silahkan. Kami berani karena kami punya fakta dan bukti, gitu loh. Ya. Siapa yang tidak setia dengan NKRI, ya dua itu. Ya pura-pura sekarang ini takiyahnya kan sunnah buat mereka, gitu loh. Ini belum mulai udah main gas aja begini nih. Kita tetap fokus kepada sejarah, lupakanlah soal yang tadi saya ngomongin. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah, setelah memuji kepada Allah dengan sebaik-baik pujian, di mana kita masih berani, masih bisa, masih menyempatkan diri, masih meluangkan waktu, berani meninggalkan kesibukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan ini sambil lalu, saudaraku. Jangan. Macet di sini dulu, jangan. Ganjil genap di sini aja, jangan. Sediakan waktu untuk Allah, jangan jadikan sisa-sisa waktu untuk pengajian, tapi siapkan waktu khusus untuk pengajian. Plot
plot. Ente mau ngaji di mana? Plot. Kalau bisa setiap hari, gitu loh. Senin, ente mau ngaji di mana? Silahkan. Pada zuhur, pada asar, pada subuh silahkan. Waduh, Senin sibuk. Ente siapkan waktu untuk melihat tanpa diganggu oleh siapapun. Silahkan. Selasa, ente siapkan waktu. Misalnya di Ittihad sini, siapin maghrib sampai isya. Ini waktu untuk Allah. Bilang ini hak Allah, haknya Allah. Rabu, ente mau ngaji di mana? Silahkan. Kamis silahkan, Jumat fadl, Sabtu fadl, Ahad fadl. Maka setiap pekan itu kita ada waktu buat ngaji. Kalau ini baru selamat. Aneh, Haikal Hasan nangis kalau satu hari nggak belajar atau nggak ngajar. Nangis. Ada apa ini? Nangis aneh. Gitu loh. Makanya wah kagak ada jadwal. Alhamdulillah bisa belajar. Setel Habib Rizik Syihab di rumah. Ya, setel. Kalau mau strategi Ustadz Bakhtiar Nasir. Kalau mau semangat perjuangan Habib Rizik Syihab. Kalau mau fikih Ustadz Abdul Somad. Gitu aja. Kalau mau provokator setel muka sendiri. Agak ada ilmunya. Ya. Mau ingat-ingat sejarah, Anda setel sendiri. Mau pengetahuan Quran yang dalam, di balik ilmu, Ustadz Adi Hidayat. Setel orang-orang itu. Itu yang Anda sebutkan semua guru-guru yang mulia insyaallah. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Siapkan waktu dan kita bersyukur kepada Allah untuk itu. Salam serta salawat kita curahkan ke haribaan junjungan kita, Nabi kita tersayang, tercinta. Jangan ngaku sebagai umatnya kalau sehari semalam tidak 100 kali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaihi. Jangan ngaku dah. Ya malu. Di salat aja udah berapa? Belum zikirnya. 100 itu minimum. 100 minimum. Di bawah itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Jangan sampai kurang, minimal 100. Aneh wajibin anak-anak aneh itu seperti itu, ya. Mau men kek, enggak mau men kek, atau haid enggak mau haid kek, tetap wajib. Kalau yang namanya Quran, istighfar dan sholawat 3. Baca Quran, istighfar, sholawat 3. Jangan putus. Baca Quran untuk keberkahan, ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan yang mengajarkan. Jangan lupa itu. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'anan. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Quran. Hadis yang ketiga, afdhalul ibadati ummati yaqra'ul Qur'an. Sebaik afdolnya ibadah umatku yang membaca Al-Qur'an. Nah, dan seterusnya banyak sekali tentang Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan yang mengajarkan. Nawiru buyutakum bitilawatil. Hiasi rumahmu, juga kubur di bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Pokoknya Quran wajib setiap hari. Istighfar, masya Allah. Yang belum punya anak istighfar. Yang kurang rezeki istighfar. Yang punya masalah keluarga istighfar. Yang belum dapat rumah istighfar. Ya, yang belum punya jodoh istighfar. Istighfar adalah solusi semua persoalan Anda. Istighfar solusi semua permasalahan bangsa. Terlibat riba istighfar. Semua istighfar akan menyelesaikan semua persoalan bangsa. Yang ketiga, salawat. Salawat akan menjadikan kita umat Nabi Muhammad dan selamat. Insya Allah 3. Baik, demikian pembukaannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Terakhir pertemuan kita saya membahas soal berakhirnya perang salib dengan jatuhnya kota Konstantinopel. Akhirnya jalur darat tertutup, mereka jalur laut. Dan jangan lupa, perang salib juga tidak diminati sebagian oleh kaum Kristen. Diminati sebagian oleh kaum Kristen. Kaum Kristen yang meminati, kita bilang Kristen yang sesat. Nggak apa-apa Anda bilang di sini. Yang tidak meminati, insya Allah Kristen yang tidak sesat. Emang ada Ustaz? Ya sesat versi begitu dah. Jangan pakai dibahas dah. Sensitif nih. Kenapa kayak katakan demikian? Karena ajaran inti mereka kasih. Nggak mungkin diizinkan membunuh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini akal-akalan para crusader. Begitu. Ya, nggak mungkin. Kita nggak mungkin lah begitulah. Ya, kan yang lebih gencar permusuhan dengan kita itu Yahudi.
Ya, yang ada sebagian rahib-rahib itu yang berlaku kasih sayang kepada kalian, begitu kan? Oh, nggak bisa Ustaz. Walan tardu an kahut walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu berbeda perlakuan kalau antum lihat dari sisi nahunya. Walan la nun. Coba lihat Qur'annya. Walan lam sama nun jadi satu. Itu la abadan. Walan tarda, tidak akan rela ankal Yahudi. Walan nasara, bukan la sama nun. Walanya waw lam alif, wala an nasara alif lam nun. Coba lihat. Beda perlakuan. Bacanya emang kita walan tarda an kait walan nasara. Tapi beda perlakuan. La aman nun itu, lam aman nun itu la abadan. Yang tidak bakal selama-lamanya. Kalau la mungkin iya, mungkin tidak. Jadi sebagian iya, sebagian tidak. Makanya Quran mengatakan sebagian orang-orang Yahudi, Nasrani ada yang baik, begitu. Coba betul ayatnya? Betul? Iya. Walan tardu ankal Yahud yang paten benci selama-lamanya. Walan Nasara, dan tidak juga Nasara, perlakuannya berbeda. Kecuali kalau lan ya buat Nasara, buat Yahudi, lan juga buat Nasara, itu perlakuannya sama. Begitu. Nah, salah satu guru saya almarhum Dr. Andes Suparno, ya, dia dosen awal di Jayabaya, dosen agama, itu punya pendapat malah yang agak ekstrim begitu. Tapi saya sebagai murid, maka saya belum bisa menemukan dalil untuk membantah. Karena itu saya katakan sami'na wa ata'na. Menurut beliau ada perbedaan pola siksa antara orang suratnya Al-Bayyinah. Jadi gini ayatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, gitu kan? Enggak ada abada. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Giliran beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min khalidina fiha abada, gitu. Nah, yang abada itu abada. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya menurut versi kita. Abada buat beriman. Jadi yang abadi itu surga selama-lamanya. Sedangkan akhirat khalidina fiha, enggak ada kata abada. Jangan dipertentangkan. Ini saya cuma menyampaikan pendapat seorang guru yang namanya Ustadz Dr. Andes Suparno, dosen di Jayabaya. Kalau antum berkata, orang Kristen abadi di neraka, itu pendapat antum, silahkan. Allah tuh punya hak prerogatif di luar Undang-Undang Dasar 45. Nah, bawa gitu deh. Ya Allah Subhanahu wa taala, suka-sukanya Allah dong. Sombong tuh pakaianku, kata Allah. Memang Allah pantas sombong kok. Oh, semuanya punya Allah, gimana? Bagaimana ceritanya? Malaikat aja, kata Rasulullah, sayapnya ada 70 di kiri, 70 di kanan. Atau 700, saya nggak hafal gitu, lupa. Yang satu lembar ditayangkan, dibentangkan, ini ada 69 nih yang belum. Ya. Satu ini baru sebelah kanan, satu dibentangkan, kata Rasulullah menutupi seluruh semesta. Malaikat. Lah kalau semuanya dibentangkan kiri kanan segede gimana malaikat? Dan kalau ngelihat langsung gemeteran nggak? Wahwa bil ufuqil a'la, surat An-Najm, Nabi melihat langsung. Dan apa kata malaikat? Dari yang besarnya kayak gitu berkata apa? Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Gemeternya kayak apa itu? Makanya Rasulullah zamiluni, gemeteran Rasulullah sebagai manusia biasa melihat yang segede gitu. Itu baru satu kuali di api neraka. Satu kuali itu ada 700 tambang. Satu tambang dipegang sama 7.000 malaikat. Gedenya satu kuali kayak apa? Dan satu manusia, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ini saya merangkai puzzle. Alhamdulillah banyak baca hadis, merangkai puzzle jadinya kami sajikan kepada antum semua. Kata Rasulullah, dalam suasana duduk pada waktu itu, kata Rasulullah, salah satu di antara kalian punya gigi geraham sebesar gunung Uhud, atau lebih besar dari gunung Uhud. Satu gigi geraham lebih besar daripada gunung Uhud. Gunung Uhud berapa puluh kilometer? 97 kilometer. Itu satu gigi. Kalau ada 32 gigi, kira-kira orang ahli neraka mangap segede apa?
Itu baru satu. Kalau manusia yang masuk neraka dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang dikumpulkan, dan satu orang api neraka, satu orang masuk satu kuali, kira-kira segede apa neraka? Lalu dengan surga segede apa? Dan semuanya itu berada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bohong kalau antum tidak bergetar hatinya. Bohong. Ana ngomong sampai gemeteran gitu loh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang beriman kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Karena bisa ngebayangin, ya Allah ya Rabb segede gitu. Dan kata Rasulullah, apabila seseorang telah masuk ke dalam api neraka selama 1000 tahun, kemudian dikeluarkan kepalanya doang dikeluarkan, bukan badannya masih utuh. Kenapa? Karena kalau hangus kulitnya kami ganti dengan yang lain. La yamutu fiha wala yahya, nggak mati nggak hidup, dikeluarin kepalanya doang. Setelah dia 1000 tahun disiksa dan dia melihat Allah, kata Rasulullah apaan? Sungguh dia lupa sakitnya karena begitu nikmatnya memandang Allah. Kata Rasulullah, nggak ada nikmat yang lebih besar daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada nikmat yang lebih besar daripada memandang Allah. Karena itu orang-orang yang mencapai tingkat sufi, contohnya seorang wanita sufi, Rabi'ah Al-Adawiyah, sampai tingkatan itu dia berkata, ya Allah, kalau saya ibadah karena mengharap surgamu, jauhkan surga dariku. Ya Allah, kalau saya ibadah karena takut api neraka, masukin aku ke dalam api neraka. Tapi kalau aku ibadah karena ingin berjumpa dan melihatmu, ya Allah, jangan jauhkan dan palingkan wajahmu tarfata ain, walau sekejap mata dariku. Maaf ya begitu saudara. Maka banyaklah baca, Iqra itu betul-betul dalil yang kuat untuk kita banyak tahu gitu loh. Banyak baca biar kita paham tentang keadaan. Maaf, Anda kok langsung ke situ ya. Kita lagi crusader tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik lagi kita putar filmnya. Bismillah, kita putar filmnya. Terakhir kita ketemu akhir dari perang salib, ya kan? Lalu Anda bilang tadi perang salib itu ada yang orang Kristen setuju dengan membunuh habis umat manusia Islam, ada orang Kristen yang nggak setuju, gitu. Dalilnya apa? Nggak pakai dalil, ente tanya aja orang Kristen sendiri. Di Gaza aja ketika satu masjid dibom, kena bom dari Israel, gereja hari Jumat diangkat, yang angkat para pendeta, diangkat bangkunya, digelarin karpet buat orang Islam sembahyang tuh di Gaza. Nah ini dalilnya apa? Dalilnya kenyataan bahwa betul firman Allah ada yang baik gitu. Di Indonesia insya Allah sebagian besar baik gitu loh. Kenapa? Karena buktinya kita bisa berdampingan dengan mereka. Yang Anda bilang tadi soal Syiah ya. Lalu Anda cerita soal lantardo wala alif lam nun an nasara gitu ya. Walan nasara alif lam nunnya ma'rifat. Ma'rifat itu menunjukkan gitu, yang ini gitu, bukan umum. Kalau nggak ada alif lam ma'rifatnya umum gitu. Haza bait, rumah itu, rumah yang mana? Au, gitu kata bahasa Arab. Kenapa? Karena nggak ada alif lam. Tapi kalau hazal bait, rumah itu, yang mana? Yang itu, tuh yang itu, begitu. Gitu. Dia kalau orang belajar grammar bahasa Inggris, sun, a sun, nggak boleh. Harusnya the sun. Kenapa? Karena the definite articles yang menunjukkan sesuatu. Nah, begitu juga alif lam dalam Quran. Asy-syarik,
Asyarik itu menunjukkan profesi, yang dipotong tangannya orang yang berprofesi sebagai pencuri. Kenapa? Karena depannya ada alif lam ma'rifat. Kalau nggak ada syarik, semua pencuri potong gitu. Nyuri 1 gram potong gitu. Nggak nyumbang potong. Maaf gitu, maaf gitu. Pas banget gitu. Ya. Nah itu alif lam ma'rifat, asyarik, depannya ada syarik, berarti orang yang berprofesi sebagai pencuri. Gitu. Dia mencuri sebagai profesi baru dipotong. Jadi kalau ngerti hukum Islam kejam kagak dari mana. Nah kalau nggak ada kayak begini, ente nyolong buat beras kagak, yang dosa malah yang punya beras. Kenapa? Ada orang kelaparan di tengah-tengah ente. Kan Umar bin Khattab ketemu di zamannya. Orang nyolong ditangkap, nggak taunya beras. Nangis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang bawa panggul, dipanggul berasnya untuk memberikan kepada orang miskin. Kata pengikutnya Pak Jokowi mirip dengan Umar bin Khattab, begitu. Anda nggak nyinggung kata beliau, kata para ininya. Ya nggak nyinggung, ini kata mereka ya begitu. Masalah betul apa kagak ya urusan mereka gitu lah. Barangkali aja betul malam-malam dia panggul beras, kita nggak tahu kan. Nah, kita nggak tahu, dan mungkin kagak diekspos, siapa tahu, nggak usah suudon gitu loh. Ini ketawanya ketawa sini sepadannya. Baik ya, jadi begitu. Ya, ternyata perang salib itu berakhir tidak sebagian orang dengan jiwa dendam, tetap gitu. Dampaknya di stop sementara dalam perang penundukan Konstantinopel, membuat terjadi jalur sutra. Nah, yang ikut ini Cornelius de Houtman. Tibalah ke Indonesia. Dalihnya pertama gold, padahal gospel and glory, kemuliaan gospel itu kan menyebarkan agama. Gitu. Akhirnya kalau dilihat buku-buku sekarang dipelintir nyari cengkeh. Kok nyari cengkeh? Pakai senjata? Hah? Dagang bawa duit. Kok dagang bawa senjata? Hah? Jangan begoin kita dong, Bu. Itu aneh waktu SD begitu. Udah kelotokan emang. Nggak, ini inget banget gitu loh. Nama di SMP juga nama ibu sejarahnya Ibu Hartati, Ibu Hartati. Gitu loh. Apa Ibu Sri Hartati gitu loh. Kenapa Anda paling ngotot soal sejarah? Gitu loh. Di SD juga gitu. Di SD gitu, Pak Abdul Hamid ngotot soal sejarah. Memang udah qadarullah barangkali ya, emang abah dari kecil melatihnya sejarah, emang kayak begitu. Loh, kok bawa senjata? Katanya mau dagang, nggak bisa jawab tuh guru. Gimana coba? Buat nembak. Loh, nembak kok dagang nembak? Itu maksa, mulai penjajahan dong. Nah, begitu jawabannya. Jadi emang perjanjian Tordesillas lah yang membuat Belanda datang kemari, Portugis datang kemari. Begitu, emang udah faktanya begitu. Karena itu teman-teman sekalian, akhir dari perang salib, ya, ini awal jatuhnya Konstantinopel. Turkinya di mana? Belum, sebentar. Kerajaannya udah ada. Mulai tahun 1200 sudah ada. Kenapa Turki Utsmani begitu hebat dan berdiri? Dia ngambil punyanya yang telah diawali oleh Genghis Khan, Hulagu Khan, Kubilai Khan, Sahrul Khan nggak termasuk. Sahrul Khan nggak termasuk. Nah, keluarga ini masya Allah kejamnya itu luar biasa. 1,6 juta orang di Timur Tengah dibantai oleh dia. Dan hebatnya kenapa Genghis Khan bisa begitu besar? Saya bacain ya. Negara-negara yang kala itu disatukan oleh Genghis Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan Mongol ini emang sangat luar biasa lah ya. Luar biasa. Dia gaji para ulama waktu itu untuk ngambil yang di Baghdad. Dia gaji, ya, luar biasa. Dan ulamanya mau lagi. Yang dari zaman dulu ada ulama yang mau dibayar, ada banyak ya. Sampai sekarang enggak, lu yang bilang siapa tuh? Awas tuh, ada provokator tuh. Gue sih nggak bilang, cuman bilang kok sama gitu. Ya Allah ya Rabb, mana dia? Aneh udah kumpulin negara yang disatukan oleh Mongol. Hebatnya Mongol itu menyatukan dulu, baru kemudian memimpin. Ya kan? Itu ditiru oleh semua para pakar, termasuk yang mulia ulama besar
ya, mantan sekjen, sekjen Alam Rabithah Islami Muhammad Nasir, ya almarhum. Dikumpulin tuh semua, ya dikumpulin semua. Tapi kemudian bukan beliau yang memimpin, Bung Karno, ya, yang akhirnya menjarain Pak Nasir. Udah sering saya ucapkan seperti itu. Jadi tempat-tempat yang jauh, Polandia, Vietnam, Suriah juga, sampai Suriah loh, dan juga Korea, itu disatukan oleh si Genghis Khan dulu pada awalnya. Saya sebut negara ini biar gampang disebut ya. Padahal pada tahun 1160-an sampai 1200-an itu belum ada negara itu dengan nama Suriah, juga belum ada. Tapi itu disatukan oleh dia. Lalu kemudian diambil alih, begitu. Dalihnya kita bersatu. Toleran dong. Jangan berantem dong. Jangan bertikai dong. Jadi satu, lalu diambil. Itu nggak ada di sini, jangan lupa. Yang ketawa atau komentar confirm provokator. Ya sampai Siberia, ini bawa buka contekan dikit, karena emang ini orang cerdasnya luar biasa. Nah, satu kelompok yang kabur dan tidak mau berada di bawah pendudukan Genghis Khan, itulah cikal bakal terbentuknya Turki Utsmani. Begitu loh, cikal bakal yang nanti mengambil alih dari Bani Abbasiyah, gitu loh. Jadi Abbasiyah. Nah, jamaah sekalian, suku Kaye itu loh, dari keturunan Oghuz itu lari dari serangan tentara Mongol dipimpin Genghis Khan. Ya. Abad ke-12, saya lupa 1300-an sekian begitu. Diambil dan mereka ini nggak mau. Dan itulah setelah terbentuk belum besar sampai dia berhasil men-switching gantian dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, lalu ke Bani Utsmaniyah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, persatuan itu punya kekuatan yang dahsyat. Namun tidak ada perintah untuk bersatulah, yang ada berpegang teguhlah. Walau berbeda-beda tetap berpegang teguhlah. Maka itu, siapa yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika itu siapa kali? Dari kitab apa? Siapa yang hafal? Negara Sutasoma ya katanya ya. Ya, atau dari kitab apa? Sayangnya kagak ada yang bisa baca bahasa Sanskerta sih di sini.